Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati kepada Ibu Sri Hartati MPD sebagai dosen mata kuliah bimbingan dan konseling, dan yang saya sayangkan dan saya banggakan kepada teman-teman kelas 2A yang telah menonton video ini pada pertemuan hari ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada pertemuan pagi ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Perkenalkan, nama saya Akbar Alam. Saya sebagai moderator dari kelompok 2 akan membawakan materi mengenai sejarah bimbingan dan konseling. Sebelum memulai ke materi selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan dari kelompok 2. Adapun anggota dari kelompok 2 yakni pertama Aulia Tunisia, yang kedua saya sendiri Akbar Alam, dan yang ketiga adalah Azhara Septia Hanam. Submateri yang akan dibawa oleh kelompok 2 antara lain yang pertama mengenai perkembangan bimbingan dan konseling pada umumnya, dan yang kedua adalah perkembangan bimbingan dan konseling pada di Indonesia. Sebelum kita lanjut ke submateri, alangkah baiknya kita flashback terlebih dahulu mengenai pengertian bimbingan dan konseling. Adapun pengertian bimbingan dan konseling dalam berikut. Bimbingan memiliki arti bahwa suatu proses pemberian bantuan dan psikologis yang terus-menerus dan sistematis kepada seseorang dan sekelompok orang oleh konselor agar tercapainya kemampuan untuk dapat mengenali dirinya, dapat merealisasikan kemampuan dirinya sesuai dengan potensi atau kemampuannya dalam mencapai penyesuaian diri dalam lingkungan, baik di dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sedangkan konseling memiliki arti bahwa suatu proses yang mestinya hanya dilakukan oleh orang-orang yang berkompetensi baik dari segi ilmu, pengetahuan, kemahiran, pendidikan, dan pengalaman, serta membantu dalam suatu masalah, memberi jalan penyelesaian dalam masalah yang dihadapi. Materi selanjutnya adalah mengenai perkembangan bimbingan dan konseling pada umumnya yang akan dibawakan oleh Azhara Septia Hanami. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azhara Septia Hanami. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai perkembangan bimbingan dan konseling pada umumnya. Nah, bimbingan dan konseling sendiri bermula pada tahun 1908, yaitu tepatnya di Amerika. Nah, perkembangan bimbingan konseling tentu saja memiliki beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu ada era perintisan, yaitu pada tahun 1908 sampai dengan 1913. 3 tokoh penting dalam era ini yaitu yang pertama ada Jesse B. Davis. Jesse B. Davis ini merupakan tokoh yang mengembangkan program bimbingan di sekolah yang dimulai pada tahun 1907. Davis sendiri merupakan pejabat yang bertanggung jawab di Grand Rapids, Michigan sebagai school system. Beliau menyarankan bahwa guru kelas English Composition untuk mengajarkan bimbingan 1 minggu sekali untuk mengembangkan karakter siswanya. Kemudian yang kedua ada Frank Parsons yang mendirikan lembaga kecil pada tahun 1908 yang memiliki nama Boston Vocational Bureau. Tujuan dari lembaga ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan seseorang untuk mencari pekerjaan setelah lulus sekolah. Kemudian yang terakhir ada William Haley yang mengikuti jejak Frank dengan mendirikan Community Psychiatric Clinic. Kemudian yang kedua ada era Perang Dunia Pertama yaitu pada tahun 1914 sampai dengan 1934. Di era ini diawali dengan munculnya sebuah tes yang dinamakan Army Alpha Test untuk para wamil yang akan memasuki Perang Dunia Pertama yang diciptakan oleh Alfred Binet dan Theodore Simon. Kemudian tes ini dipopulerkan oleh Lewis yang telah diajarkan kepada kalangan siswa SD sampai dengan SMA yang mampu meningkatkan potensi kecerdasan siswanya. Kemudian pada awal dekade 1930-an,
Berkat karya tulis dari William Burham, gerakan konseling sudah merambah pada tingkat SD dengan tujuan memajukan kesehatan mental anak karena pada era tersebut, kesehatan mental pada anak masih terabaikan. Kemudian perkembangan pada tahun 1940-an ditandai dengan munculnya karya dan organisasi mengenai bimbingan konseling. Contohnya, buku yang berjudul Counseling and Psychotherapy oleh Carl Rogers pada tahun 1942. Kemudian organisasi konseling yaitu American Personal and Guidance Association atau APGA pada tahun 1950-an. Dan juga ada organisasi yang bernama The National Defense Education Act atau NDEA pada tahun 1958. Kemudian yang terakhir ada era globalisasi yaitu pada tahun 1980 sampai dengan sekarang. Pada tahun 1981 terbentuk CACREP atau Council for Accreditation of Counseling and Related Educational Programs, yaitu divisi yang digunakan untuk pengembangan khusus dalam pengimplementasian dan penegakan standar bagi penyiapan tingkat kelulusan program pendidikan konseling profesional atau yang lebih dikenal dengan program master dan dokter. Pada tahun 1982 dibentuk NBCC atau National Board for Certified Counseling, yaitu untuk menetapkan sistem sertifikasi nasional untuk mementoring para profesional konselor yang memperoleh sertifikasi. Jadi pada era ini akhirnya semua konselor sudah memiliki kualitas yang berkembang dengan baik dan juga sudah ada pembentukan untuk pengakreditasian untuk para konselor yang sudah profesional. Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi, apalagi bagi kita yang ingin mencurahkan masalahnya kepada konselor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika adanya kesalahan dalam pengucapan nama ataupun istilah yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya untuk materi yang selanjutnya yaitu dipaparkan oleh Aulia Afiatunisa. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Yaitu pada masa dekade 40-an. Fokus utama dalam bimbingan pada saat itu adalah mendidik bangsa Indonesia agar memahami dirinya sebagai bangsa yang merdeka, sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yang ketiga yaitu pada masa dekade 50-an. Kegiatan bimbingan pada masa dekade ini lebih banyak tersirat dalam berbagai kegiatan pendidikan, seperti upaya membantu siswa dalam mencapai prestasi lebih banyak dilakukan oleh guru, baik di kelas maupun di luar kelas. Kemudian yang keempat yaitu pada masa dekade 60-an atau dikenal dengan masa perintisan. Pada dekade ini, situasi politik kurang menguntungkan karena terdapat puncak masalah yaitu pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965. Kemudian dilanjutkan dengan adanya Orde Baru pada tahun 1966 yang memiliki peranan meluruskan dan menegakkan serta memantapkan untuk merintis sistem pendidikan nasional. Disinilah timbul tantangan untuk mulai merintis pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang berprogram dan terorganisasi dengan baik. Beberapa upaya perintisan yang dilakukannya yaitu: 1. Dibukanya program studi bimbingan dan konseling pada beberapa IKIP dan masuknya mata kuliah bimbingan dan konseling IKIP. 2.
adanya gerakan memasyarakatkan perlunya bimbingan dan konseling di sekolah. Dan yang terakhir, mengadakan publikasi keputusan yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Selanjutnya yang kelima yaitu pada masa dekade 70-an atau dikenal dengan masa penataan. Pada dekade ini, bimbingan diupayakan aktualisasinya melalui penataan legalitas sistem, konsep, dan pelaksanaannya. Beberapa upaya kegiatan penataan bimbingan selama dekade ini yaitu: 1. Pemantapan layanan bimbingan dan konseling di sekolah berdasarkan kurikulum 1975. Karena pada dasarnya, kurikulum tersebut merupakan legalitas layanan bimbingan dan konseling di sekolah. 2. Kegiatan penataran bagi berbagai pihak yang terlibat dalam bimbingan dan konseling mulai dari tingkat nasional sampai ke daerah. 3. Pemantapan layanan bimbingan dan konseling untuk menunjang inovasi di PPSP. Lalu adanya program darurat dalam upaya pengadaan tenaga bimbingan dan konseling, antara lain PGSLP yang disempurnakan. 4. Pemantapan kurikulum jurusan bimbingan dan konseling di PLTK. 5. Mulai dibuka program pasca sarjana bidang bimbingan dan konseling, yaitu di IKIP Bandung pada tahun 1977. Kemudian yang terakhir, perintisan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi. Kelahiran IPBI, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia, di Malang pada bulan Desember tahun 1975 sebagai wadah para petugas bimbingan. Selanjutnya yang keenam yaitu pada masa dekade 80-an atau dikenal dengan masa pemantapan. Pemantapan program bimbingan dan konseling diusahakan dengan perwujudan yang profesional yang diikuti dengan pengelolaan pendidikan yang profesional. Beberapa upaya yang dilaksanakannya yaitu: 1. Upaya penerangan bimbingan terpadu dalam pengelolaan dan layanan. 2. Pelayanan bimbingan karir mampu diterapkan dalam layanan bimbingan baik di sekolah maupun di luar sekolah. 3. Penyempurnaan sistem penataran para petugas di lapangan. Dan 4. Penyempurnaan kurikulum bimbingan konseling yang mengarah kepada pencapaian kompetensi profesional. Kemudian yang terakhir yaitu pada masa periode tinggal landas. Bimbingan dan konseling harus membantu peserta didik dalam membuat sebuah keputusan yang menyangkut pendidikan dan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan. Bimbingan dan konseling harus bisa membantu peserta didik dalam membuat sebuah keputusan yang menyangkut pendidikan dan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan permintaan pasar kerjanya. Proses pengambilan keputusan ini dapat ditunjukkan dalam beberapa fokus utama pelayanan. Di antaranya yaitu: 1. Kesadaran diri. Arti dari kesadaran diri ini adalah sebuah proses di mana peserta didik menyadari kemampuannya dan mengidentifikasi keinginan mereka untuk melanjutkan pendidikan atau karirnya. Kemudian yang kedua, kesadaran akan kesempatan bekerja. Yang ketiga, pembuatan keputusan. Lalu yang terakhir, pembelajaran transisional. Panduan ini tidak hanya bertujuan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan, namun juga bertujuan untuk menindaklanjuti pelaksanaan keputusan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Akbar Nur'am. Kita telah mengetahui bahwa perkembangan gerakan bimbingan dan konseling yang ada di Indonesia telah melewati beberapa dekade. Setiap dekade memiliki sejarahnya masing-masing. Untuk mendapatkan dan mengetahui gambaran yang lebih luas mengenai bimbingan dan konseling yang ada di Indonesia, maka akan dibagi menjadi 5 periode berikut. Periode 1 dan periode kedua. Periode ini dikenal sebagai prawacana dan pengenalan, muncul sebelum tahun 1960 sampai tahun 1970-an. Hal ini ditandai dengan dibukanya program studi bimbingan dan penyuluhan pada tahun 1963
di IKIP Bandung. Hal ini juga merupakan tahap pengenalan mengenai bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. Periode selanjutnya yaitu periode ketiga. Periode ini dikenal sebagai periode pemasyarakatan, muncul pada tahun 1970-an sampai 1990-an. Hal ini ditandai dengan adanya pelayanan bimbingan penyuluhan yang diberikan kepada sekolah dasar atau siswa SD. Disertai juga munculnya sebagai suatu organisasi yaitu Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau dikenal dengan IPBI. Dan yang ketiga adalah bimbingan penyuluhan ini memberikan bimbingan karir yang disusun melalui paket-paket secara khusus. Periode selanjutnya yaitu periode keempat. Periode ini dikenal sebagai periode konsolidasi. Hal ini ditandai dengan diubahnya kata penyuluhan menjadi kata konseling. Dan yang kedua, pelayanan BK di sekolah hanya dilaksanakan oleh guru pembimbing yang secara khusus ditugasi untuk tidak lagi oleh sebarang guru yang dapat ditugasi sebagai guru pembimbing. Periode kelima, yaitu periode terakhir sebagai periode tinggal landas. Artinya apa? Siswa tidak hanya menyerap materi dari guru-guru matkul tertentu yang diberikan kepadanya, namun siswa memiliki hak sebagai menerima suatu pelayanan yang bersifat bimbingan konseling yang memiliki manfaat sebagai penambahan wawasan, pengetahuan, dan kapasitas yang masih berkaitan dengan pendidikan dan karir atau profesi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sampai di penghujung acara yaitu penutupan. Saya ucapkan terima kasih dan kelompok kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman semuanya yang telah menonton video ini. Kami mengucapkan minta maaf bila ada kesalahan yang baik disengaja maupun tidak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.